Nah, hari ini kita ngomongin soal humor nih. Eh, Banyak banget ya zaman sekarang tuh iklan pakai humor gitu kan. Kalau orang-orang yang kerja di advertising company, di bidang marketing, itu sekarang banyak yang minta, saya mau iklannya yang witty, yang lucu gitu kan, yang humoris gitu kan. Kenapa begitu? Karena ya nggak bisa dipungkiri gitu loh, iklan-iklan yang lucu itu banyak disukai gitu kan, direspon secara positif, di-share, sampai dibilang wah S3 marketing nih gitu kan. Gampang banget dapet S3 di marketing ya kalau cuma dengan bikin iklan humor ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat balik lagi gitu ya, Indonesia nih memang punya sejarah dan punya ketertarikan terhadap humor. Kalau dari dulu kita lihat, film Indonesia itu cuma ada tiga jenisnya. Satu adalah film horor gitu kan, dari zaman dulu sampai sekarang masih. Yang kedua adalah apa namanya, film seksi-seksian lah bisa dibilang gitu kan, pamer paha gitu ya, pamer belahan dada gitu. Walaupun sekarang udah agak ketat ya, tapi zaman dulu kan begitu ya. Tapi sampai sekarang ya genre-nya masih di bawah kurang lebih kayak gitu. Yang ketiga itu adalah film humor. Nah, menariknya adalah kadang-kadang di Indonesia dikombinasiin. bukan cuma seksi sama horor atau seksi sama humor. Sekarang tiga-tiganya udah dikombinasiin. Jadi sebegitunya. Nah, tapi memang humor ini relevan banget buat orang Indonesia. Kenapa? Karena humor tuh sebegitu universalnya ya. Politikus yang jago humor, yang lucu gitu ya, cenderung lebih disukain gitu ya. Termasuk dulu Gus Dur gitu kan. Gus Dur kan joknya banyak banget. Pemuka agama lihat deh, yang tenar-tenar, semua pemuka agama apapun yang tenar-tenar itu pasti lucu gitu ya. Yang ketiga adalah atasan kita gitu kan. Atasan kita, bos-bos kita yang humor pasti relatif lebih disukain gitu kan. Dan penelitian di Inggris itu bilang bahwa ketika apa ya, di biro jodoh gitu ya, ketika cewek mau pasang iklan, saya cari pasangan gitu ya, itu apa ya namanya ya, kriteria humoris itu jauh lebih banyak dan lebih diutamakan dibanding tampang gitu. Jadi humor sebegitu sebegitu universalnya. Nah, untuk kita ngerti gimana sebenarnya humor itu bisa bisa bekerja buat kita dalam konteksnya brand, marketing, bisnis gitu ya. Kita perlu ngerti sebenarnya otak manusia tuh kerjanya gimana sih. Pertama ada sebut, ini istilah saya namanya defense mechanism system gitu kan. Jadi dia mekanisme untuk bertahan gitu. Ketika kita baru ketemu orang, kita jaga jarak. Tunggu dulu, nih orangnya gimana, bisa dipercaya apa enggak, harus hati-hati dan lain sebagainya gitu kan. Orang lihat-lihat dulu, jaga jarak dan lain sebagainya gitu ya. Sampai pada akhirnya humor masuk gitu kan. Ketika humor masuk, mencarikan suasana, orang ketawa bareng, mulai kita ngerasa satu frekuensi, kita udah ketawa bareng gitu kan. Defense mechanism-nya mulai turun gitu kan. Kita pun lebih mulai mau terima, mulai mau ngobrol, mulai mau tanya-tanya, mulai lebih terbuka gitu kan. Nah, kedua, hormon ini juga humor ini juga memicu hormon kebahagiaan, sehingga otak nandain ini sebagai ini sesuatu yang seru nih, menyenangkan nih. Kamu tandain ya, nanti diulang lagi gitu kan. Siapapun yang melontarkan humor itu pun akan kecatat di sana dan dianggap sebagai sesuatu yang harus yuk kita ulang lagi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah humor ini bisa dibilang sebenarnya interaksi sosial yang paling dalam ya. Kita lihat ya, kalau ketika kita ngelihat humor dua orang gitu ya, ketawa bareng terhadap joke sesuatu gitu, kita ngelihatnya langsung ke matanya gitu kan, langsung ke matanya ya, siapapun yang di samping kita gitu kan, kita lihat ke mata. Jadi itu dalam banget, padahal ketika kita ngomong kita nggak selalu ngeliat ke matanya gitu, tapi ketika kita ketawa bareng kita ngeliat ke matanya. Bahkan ketika kita diangkot gitu, terus kita ngeliat sesuatu yang lucu gitu ya, sampingnya ya atau seisi angkot itu orang yang nggak dikenal, terus kita ketawa bareng, kita sama-sama lucu gitu, misalnya ada orang jatuh gitu, lucu jatuhnya gitu ya, kita ketawa bareng. Nah, setelah itu biasanya interaksinya terjadi gitu kan, orang mulai punya interaksi. Jadi memang humor itu ngebuka interaksi gitu. Nah, selanjutnya lagi humor juga ngasih social wealth. Social wealth itu apa ya? Semacam modal lah buat kita untuk lebih diterima secara sosial. Orang-orang yang lucu itu disukain, that's why makanya ketika kita dengar humor kita senang. Kenapa? Karena abis ini saya juga bisa, buat saya bagiin ke teman-teman saya yang belum pernah dengar humor ini, joke ini nih, kurang lebih kayak gitu. Jadi memang humor sebegitu menyenangkannya nih ya. Nah, dari sisi behavioral science, humor juga ngebantu kita untuk
atau brand kita untuk lebih disukai gitu kan. Nah, walaupun harus hati-hati gitu kan, nggak semua bisa dipakein humor. Kita harus pilih-pilih brandnya ini secara karakter, secara personality mau dibawa kemana. Nggak bisa dipaksain harus pakai humor gitu kan. Kalau nggak cocok ya nggak cocok gitu kan. Nggak semua brand itu harus dibawa lucu gitu. Jadi ada yang nggak ya nggak usah dipaksain gitu. Tapi jelas bahwa humor ini memang ngebuka, mencarikan suasana. That's why makanya tenaga penjual, salesman, apalagi yang B2B itu biasanya orang-orang yang lucu, dan yang lucu-lucu ini biasanya masuk terus habis itu smooth gitulah, masuk dan bisa closing dan membangun hubungan yang baik gitu kurang lebih.